Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita beribadah pagi ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita bernyanyi. Semua memuliakan namanya karena kebaikannya. Puji, hormat, kemuliaan, kekuasaan, kebajikan, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat ketiga dan maksudnya titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna, berbohong, menipu, dan penderitaan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sara dengan dosa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anaknya kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara responsoria. Ayat 12 kita baca secara bersama-sama. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan,
dan pegunungan Hermon dari gunung Mijar Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Kita bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bernyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, Kaulah Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Ina Deborah.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta pelayanan Minggu 22 Juni 2025. Angka Romawi 1. Nama minggu hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu Yesus menaklukkan roh jahat. Angka Romawi 2 umum 1. Sakramen baptisan kudus. Hari ini Minggu 22 Juni 2025 dalam ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 4 orang anak, yaitu 1. Eliana Lamtiar Doroti Butar-Butar. 2. Dean Ebenezer Pratama Sinaga. 3. Evan Edward Tiago Aritonang. 4. Natania Kristina Situmorang. 2. Pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Yosua Tarihoran, putra dari Bapak Robin Tarihoran dan Ibu Nuriati Siringoringo. Jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah dengan Mian Artanami Sinambela, putri dari Bapak Parulian Sinambela dan Ibu Nurmi Gultom. Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 22 telah melaksanakan pertupolan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di Gereja HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, masuk pukul 9 WIB. 3. Panitia Perayaan AMA HKBP Distrik 21 Banten. Sesuai dengan program HKBP Distrik 21 Banten tahun 2025 akan dilaksanakan perayaan AMA tingkat distrik. Pelantikan panitia telah dilaksanakan oleh Parises HKBP Distrik 21 Banten pada hari Senin 19 Mei 2025 dengan tuan rumah HKBP Tangerang Kota. Susunan kepanitiaan dapat kita baca dalam lampiran warta minggu ini. Untuk mempersiapkan kegiatan perayaan AMA akan dilaksanakan rapat panitia hari Senin 23 Juni 2025 pukul 18 WIB di Sopo Saroha. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan koordinator AMA setiap week. Angka Romawi 3. Koinonia atau pelayanan persekutuan. Kunjungan gerejawi. A. Pada hari Kamis sampai dengan Minggu tanggal 26 sampai 29 Juni 2025, NHKBP Tangerang Kota akan melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Yogyakarta yang dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburuan STH. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan dan memberkati kegiatan tersebut. B. Pada hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 27 sampai 30 Juni 2025, Pengumuman Kor AMA Huria akan melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Bethesda Bonadolo Sitaka yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan dan memberkati kegiatan tersebut. C. Pada hari Minggu 29 Juni 2025, gereja kita akan menerima kunjungan kasih dari seksi lansia HKBP Kebayoran Selatan dalam ibadah pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahan STH. Diminta kesediaan seksi lansia HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti acara Ramatama setelah ibadah minggu di gedung sekolah minggu lantai 1. 2. Ibadah persekutuan Naposo Bulung Distrik atau PND. Pada hari Sabtu 28 Juni 2025 akan diadakan ibadah bersama persekutuan Naposo Bulung
Distrik atau PND HKBP Distrik 21 Banten. Bertempat di HKBP Serang, masuk pukul 17 WIB sampai dengan selesai. Untuk itu diminta kepada Maposo Bulung agar dapat mengikutinya. 3. Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota. Dalam rangka perhelatan Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota, kegiatan yang masih akan dilaksanakan adalah perlombaan merangkai bunga altar yang diadakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 bertempat di Selasar atau koridor gereja. Warta ini sekaligus undangan kepada semua peserta dari tiap week yang sudah mendaftar dan juga semua perempuan dan tiap-tiap week diharapkan untuk ikut berpartisipasi. Tuhan memberkati. Angka Romawi 5. Diakonia atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Ultamer, Perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 90 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 46 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas. Kita dengarkan lagu kor dari Gita Serapim.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 427 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang. Di minggu pertama setelah Trinitatis, firman Tuhan, sabdanya bagi kita pada saat ini tertulis pada Injil Lukas pasal 8, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 39. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Tereli, di era internetisasi dan media sosial yang sudah sangat melekat dalam hampir seluruh hidup manusia, menurutnya bahwa ada
penyakit yang ditimbulkan oleh internet, oleh media sosial yang disebutnya dengan penyakit sosial dari dunia maya. Dalam artikel yang ditulisnya berjudul Penyakit Sosial Dunia Maya, Tere berkata sedikitnya ada 6 penyakit yang ditimbulkan, yang hinggap pada manusia sadar atau tidak sadar, telah merasuk, bahkan bisa sampai merusak kehidupan kita. Pelan namun pasti, Amang dan Inang, era digital yang serba online dan semuanya serba terkonek, serba terhubung, itu sangat melekat dalam keseharian hidup kita. Seolah-olah internet ini dan dunia maya ini telah membuka banyak keajaiban. Tetapi Amang dan Inang, di balik kehidupan yang serba online ini ada bayang-bayang kelam yang terasa terus mengintai kita. Di situ hadir virus penyakit sosial, dan tanpa sadar virus itu telah menyelinap dalam hidup kita dan dalam raga kita. Sadar atau tidak memang bahwa pengaruh dari media sosial yang sudah puluhan tahun dinikmati oleh manusia ini, memang kita tidak bisa pungkiri memberikan dampak yang bisa berarti dalam hidup kita, tetapi di sisi yang lain juga memberikan dampak yang buruk. Dari 6 penyakit sosial yang disebutkan oleh Tere, saya sampaikan hanya 2 saja, dan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama, penyakit sosial yang ditimbulkan adalah the death of thinking skills, bahwa media sosial bisa mematikan kemampuan berpikir kritis setiap orang. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Amang dan Inang, saya ingat ketika saya masih SD, salah satu yang paling kita suka dari mata pelajaran bahasa Indonesia adalah mengarang. Tetapi harus disadari dan kita harus mengakui, biasanya orang yang pintar menulis sebuah karangan dan cerita itu lahir dan muncul dari kemauan membaca yang serius. Membaca banyak buku, baik buku cerita, buku dongeng, dan lain sebagainya. Dan kita harus akui memang bahwa sesungguhnya kemampuan berpikir yang kritis, kemampuan berpikir yang sistematis itu lahir dari keinginan, lahir dari kemauan membaca yang serius. Alani yang guna dulu sebelum ada internet ini, mau segini pun buku kita tetap baca sampai selesai. Bahkan mulai dari pendahuluan pengantarnya kita baca sampai penutup, agar kita tahu jalan ceritanya dan kita tangkap substansinya. Tetapi Amang dan Inang, di era media sosial ini semuanya seolah-olah disulap, serba instan. Ya bukan, status yang sangat pendek, ada reels, ada TikTok. Orang sekarang malas baca status yang panjang-panjang. Karena apa? Karena memang media sosial ini, sadar atau tidak sadar, telah mengantarkan kita dan memaksa kita untuk berpikir instan. Mula dong cerita na panjang atau video yang panjang, hampir banyak orang yang tidak suka itu. Bukan hanya perkara datanya yang cepat habis, tetapi juga kita malas nonton. Kita suka yang pendek-pendek saja, yang instan-instan saja. Ternyata Amang dan Inang, menurut penelitian itu, apa yang disajikan oleh media sosial dalam bentuk yang sangat singkat, yang sangat instan, lebih tepatnya sangat instan, TikTok, Reels dan lain sebagainya, itu mempengaruhi daya nalar, cara berpikir banyak orang.
Maka sekarang orang kebanyakan ya kalau bisa yang cepat ngapain yang lama. Sekarang kita maunya gimana? Ada sesuatu hal yang kita ingin tahu, tinggal cari di internet. Orang sekarang malas beli buku, lebih suka baca internet. Dan lebih mudah, lebih cepat. Tetapi itu sangat mempengaruhi cara berpikir. Bahkan mematikan minat baca. Dan bukan hanya minat baca yang dipengaruhi. Hampir dalam seluruh sisi kehidupan kita ini, sekarang orang suka yang instan-instan saja. Makanya orang pun Malua suka yang instan. Apalagi kalau gereja buka Malua yang khusus. Gak usah kau nak Malua SMA ini, gak usah kau ikut sini, nantilah setelah kau kuliah, tamat kuliah, bisanya di gereja kita itu. Memang bisa. Dan ada peluang. Dan orang lebih suka itu. Tidak perlu belajar setahun. Anggubu itu tarpasu-pasu nah ini pun tanpa konseling. Kenapa tidak? Maka konseling pun sekarang udah ditawar-tawar. Bahasa boleh ketuluh hal ya mang sehari pinggabui rai namu saya kan. So konseling pibu itu. Tidak ada masalah di sini. Tapi yang kita pikirkan mabo hal nomor rumah tangga ho. Bahasa polekum mertup pulamang. So mertup pul pibu dia ali unang dia KBP. Kan gitu. Cara berpikir yang demikian. Yang kedua, Amang dan Inang, penyakit yang ditimbulkan dari media sosial hari-hari ini adalah mematikan produktivitas. Coba kita jujur Amang dan Inang. Berapa jamlah rata-rata kita sehari online? Mungkin 2, 3, 5 bangkah lebih sehari. Dengan adanya koneksi online dalam handphone kita, tanpa kita sadari kegiatan online itu pasti menyita banyak waktu kita. Sayangnya, kalau kita sadar, Amang dan Inang, mayoritas waktu kita online itu sering habis untuk sekedar konsumsi informasi. Ya, cek berita, cek status orang lain, lihat YouTube, lihat TikTok orang, ya kan? Orang bikin status kita kejang-kejang kadang. Itu isu dia status ni dah nanti. Itu udah naik. Ala kebetulan dah budari di margurukur antara dong sautik perbedaan. Di bayma statusnya di Facebook manang di WA kan kejang madohot tidak merasa tidak waras. Kalaupun kita memproduksi konten, kebanyakan ya hanya sebatas update status. Lagi boring nih, misalnya. Tapi Amang dan Inang kalau kita sadar, gelombang internet dan media sosial sekarang hanya menempatkan kita sebagai pasif digital konsumen. Kita hanya konsumen yang pasif. Menghabiskan ribuan jam di depan screen layar handphone kita, namun cenderung tidak punya substansi. Informasi begitu banyak bagi kita, tapi sifatnya dangkal. Dan kadang itu hanya hoax. Waktu kita banyak terkuras dan mengurangi produktivitas kita. Maka tidak mengherankan. Sekarang lebih enak menggandeng handphone daripada menggandeng suami. Toho deh ya kainang. Toho, unang pula gaya usiam. Mulu tinggal amat tadi jauh dang ilului hamu. Jaladang dia lapamu. Ali coba tinggal handphonemu di jauh. Pasti kembali ke rumah kan? Pastilah. Kalau istri tinggal di rumah, ya tinggal aja, nggak apa-apa. Coba handphone kita Amang tinggal di rumah, kita pasti pulang jemputnya. Itulah hari-hari ini. Kita tidak pungkiri memang betapa itu berguna bagi kita, tetapi kita juga harus sadar. Waktu kita banyak tersita online, scroll, tetapi kita pasif mengurangi produktivitas hidup kita.
banyak waktu kita terbuang. Itulah sekarang daya rusaknya dan daya rasuknya begitu tinggi. Ternyata Amang dan Inang, saya mau katakan ini. Orang yang kerasukan hari-hari ini bukan hanya seperti laki-laki yang kerasukan dalam Lukas 8:26 sampai 39 ini. Ternyata setan bukan hanya membuat orang tidak berpakaian. Ternyata setan bukan hanya membuat orang pergi ke kuburan dan lebih suka tinggal di kuburan seperti laki-laki ini. Tetapi setan dan roh jahat juga mempengaruhi kita. Membuat produktivitas hidup kita minim. Banyak waktu kita tersita. Dan kemampuan berpikir kita semakin minim dan semakin mati. Lebih suka yang instan. Itu juga pengaruh dari roh jahat yang hadir dalam bentuk yang lain. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Yesus meredakan badai taufan dalam Lukas 8:22 sampai 25, kita baca tadi, lalu Yesus naik ke sebuah daratan yang disebut dengan Gerasa atau Gadara. Dan dia berjumpa, lebih tepatnya dijumpai oleh seorang laki-laki yang kerasukan setan-setan yang begitu banyak. Ternyata dia sudah lama kerasukan, dan setan yang merasukinya pun bukan satu, tetapi dalam jumlah yang sangat besar yang disebut dengan legion. HP sahalak pejol mamangar sahiba sada pidak dana mabeni bamarsak yanak kotete olu si pataningon tumago mau mati Tuhan. Holad seju jo tamat tay mangarsaki alak mau Tuhan. Dang isuri bana alapat to. Alak may madadangin na to. Nga may nyerah. Jolma dope mangarsai dan sibulis. Apalagi lah kalau sampai ribuan. Legion ini adalah pasukan tentara Romawi, satu infanteri atau satu batalion berjumlah 6.000 orang. Jadi bisa kita bayangkan ribuan setan merasuki laki-laki itu. Betapa hebat dan luar biasanya. Sehingga setan itu membuat dia seolah-olah mati. Sebab dia lebih suka ke kuburan, tempat orang mati. Sehingga setan itu membuat dia tidak punya rasa malu. Dia tidak berpakaian lagi. Sehingga setan itu merusak relasinya. Membuat dia jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dan lebih suka di tempat yang sunyi. Setan itu pun membuat dia ingin bebas. Tidak taat pada kebenaran dan kebaikan. Lebih suka pada keinginannya sendiri. Itu sebabnya ketika dia pun diikat, dia meronta-ronta dan melepaskan pengikat-pengikat seperti rantai itu. Bisa kita bayangkan Amang dan Inang, betapa ngerinya dan betapa menyakitkannya apa yang dialami oleh laki-laki itu. Lalu apa yang mau kita renungkan dari Lukas 8:26 sampai 20 sampai 39 ini? Amang dan Inang, yang pertama yang perlu kita renungkan adalah bahwa kita harus semakin mengenali diri kita. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang ringkih. Roh jahat mampu merusak, merasuk, dan merusak kita. Itulah kemanusiaan kita. Jol madu bui sibulison. Halayang go sibulis dang bui jolma. Ikut tengok deh. Jolma do bui sibulison anggo sibulisi dang bui jolmaon. Alani tabereng madiritaw. Bui do pe hite sibulison. Tabereng madiriton kita melihat diri kita, betapa lemahnya, betapa rapuhnya kita. Kuasa-kuasa roh jahat itu bisa menguasai, bisa merasuki, bahkan merusak kehidupan kita. Apa yang dia rusak? Dalam hidup laki-laki ini yang pertama, imannya dirusak. Ditadesi bulisido Tuhan. Di ayat 20 lalu dalam ayat 28 dikatakan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah?" Ternyata Mang dan Inang, iblis pun kenal dengan Yesus. Iblis pun kenal dengan Yesus. Dan Yesus itu adalah anak Allah. Dia tahu betul dengan hal itu.
Namun iblis atau roh jahat tidak pernah percaya kepada Yesus. Itu sebabnya roh jahat itu meminta supaya Yesus menjauhkan diri daripadanya. Roh jahat itu tidak tunduk dan tidak sujud, tidak percaya dan tidak taat pada Allah. Itu sebabnya kalau hanya sampai sebatas mengenal tanpa percaya, itu masih di level setan kita. Ada banyak orang kenal dengan Yesus, tahu betul tentang Yesus. Bahkan lebih tahu dari kita yang Kristen ini. Tapi kalau tidak percaya, itu masih di level setan. Masih di situ levelnya. Itu sebabnya Rasul Yakobus pernah berkata dalam Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Ini harus kita hidupi Amang dan Inang. Dan semakin mengajarkan kita bahwa tidak cukup hanya mengenal. Da tupe, adong do nama bogar ni Jesus. Beido. Martangi yang maho tu Tuhanmu ne bana, tu pasien ne. Isi do Tuhanmu Jesus oi mada. Martangi yang mahita tu Jesus inda da tu idotto. Tapi percayakah dia? Tidak. Sebab ada praktek-praktek perdukunan mengakui Tuhan memiliki kuasa namun tidak percaya kepada Yesus. Dan bahkan ironisnya dalam sehari-hari kita adong do halak madok song non. Itu apa pula merminggu. Rohaido nah narikot. Manati tadi sonate. Tu apa pula mergereja. Rohaido rohodo narikot. Hati ini benar, perlu. Tapi kita harus katakan hati ini ibarat bejana. Kalau hati ini tidak diisi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dan dari firman Tuhan, lantas mau diisi dengan apa? Maka perlu bergereja, perlu bersekutu. Supaya hati kita ibarat bejana yang kosong ini selalu terisi dengan hal kebaikan dan kebenaran. Tuha pola margereja, rohai do narikot. Komana do kita diso. So tung do ula-ula ni sibuli so. Manang hata ni sibuli so. Ini perlu kita pikirkan Amang dan Inang. Itu yang pertama. Yang kedua, roh jahat itu merusak pikiran. Roh jahat yang hadir dalam diri laki-laki itu kurang lebih 6.000. Tapi ini bukan persoalan jumlah personalnya. Tetapi yang dimaksud roh jahat itu jamak banyak sekali. Dan roh jahat itu bukan personal tetapi roh yang berbagai rupa masuk dan merasuki pikiran dan keinginan manusia. Kita bayangkan, dan soal personal 6.000. Tapi begitu kuatnya, begitu banyaknya kuasa-kuasa kegelapan yang merasuk dan merusaki dia. Sehingga pikiran dang diboto be nadinggan. Yang ketiga, roh jahat itu merusak relasi dan hati manusia. Tabjahama di ayat 27b. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Roh jahat itu merusak hati, tidak tahu malu lagi. Dang diboto bila. Ale ulam mabay maila olan na pailahon na maturus. Ula-ula ni sibulis. Dang marabit. Alani perlu dodohonon. Kita jangan sepele dengan hal berpakaian. Kan Amang ke gereja itu bukan soal pakaian, soal hati. Yes. Tapi kalau pakaian membuat orang tersandung dan berdosa, celakalah kita ini. Dijuluni tulang nape, dijuluni amang boru nape, dijuluni bau nape, gere marpahean. Dimitren. Pakaian itulah simbol budaya dan etika. Kita bangsa yang beradab, yang tahu sopan santun, yang punya hati. Dan Yesus mengajarkan kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya kan gampang Amang, gak usah dilihat. Dan mungkin adong lo matak, kudang mungkin dang berengok ko. Manang mau lo memerek kosong non nama udah. Dan mungkin kan
Mananggabi markat kacamata nabi rong sudirua son. Asunang diberek kita. Ini perlu menjadi catatan dan kita renungkan. Rapilah dan sopanlah berpakaian. Mau dimanapun. Lumubiak kanak buruate. Mau lohlat di kamar na di bansong ni marpakaian hak namanya. Tapi untuk di depan umum akainang pudeh hamak kanak buru munayati. Ajari dari sekarang. Sebab memang dosa banyak ditimbulkan dari hal-hal yang demikian. Olah dibereng bawai, asa dipikirin ngoni. Tadi mana yang ala pokon. Olongen. Cobalah. Merusak hati, merusak etika dan budaya. Dan setan itu juga merusak relasi. Dia jauh dari rumah. Saya itu kuburan namanya Bana Torus. Dia selalu ke kuburan dan ke tempat-tempat sunyi. Meninggalkan rumah dan meninggalkan keluarga. Sementara Amang dan Inang, rumah di mana tempat kita tinggal, disitulah keluarga kita. Tempat kita bersama, komunitas inti dan relasi yang terdekat ada di sana. Di dalam rumah. Tetapi iblis itu telah menuntun dia dan membawa dia kepada kematian. Karena kuburan adalah tempat orang-orang mati. Dia bukan hanya najis, tetapi lebih dari itu. Iblis telah membawa dia kepada kematian. Iblis lebih membawa dia kepada kematian daripada kehidupan. Iblis tidak suka kita hidup. Iblis suka kita mati. Itu sebabnya dia dibawa terus ke kuburan dan ke tempat-tempat sunyi. Menjauhkan kita dari kehidupan, yakni keluarga. Dado kalak nalo morohan itu kuburan, molo sojia, ziarah. Alaya sing mada partugil dah. Nasa holam manukuni nomor ganu baryon. Dang dapok siak kuburan nasa don, pidda tu kuburan ni tulang. Dang dapok di kuburan ni tulang, pidda tu kuburan ni bere. Ujung nasa tu kuburan ni opung. Saat itu. Tidak ada orang yang suka ke kuburan. Orang yang waras itu kecuali hanya untuk ziarah. Tetapi roh jahat itu menuntun kepada kematian. Merusak pikiran dan merusak relasi. Yang terakhir, roh jahat itu merusak akal budi dan naluri. Tidak mau tunduk kepada kebenaran, tidak mau tunduk kepada aturan, tidak mau tunduk kepada kebaikan. Hidup banyak ketika dia pun dibelenggu dengan rantai, dia merusak. Dia hanya ingin dengan dirinya sendiri. Dia hanya ingin dengan keinginannya sendiri. Dia hanya taat dengan kepentingannya sendiri. Apa yang dia suka. Egonya terlalu luar biasa. Tanpa pikir panjang, ini benar atau tidak, ini baik atau tidak. Sepanjang ini keinginan saya akan lakukan apapun akan saya hadapi. Maka kita pun berhati-hati. Orang yang selalu ingin menang sendiri, kita tanyalah diri kita. Setan apa yang telah merasuki kita. Adong reson na holan neng menang na sendiri. Sayunang mate. Hanya ingin menangnya sendiri. Roh apa yang merasuki kita? Kita hanya taat pada keinginan sendiri. Ibai gereja aturas songonon yalo. Dibain amung naturas songonon dialo, diberontak. Semua dilawannya. Menurut dia hanya dia yang benar. Tetapi Amang dan Inang, kabar baik bagi kita pada minggu ini. Betapapun roh jahat yang begitu banyak merasuk dan merusak laki-laki itu, sampai membuat hidupnya begitu tersiksa, tercela dan hina. Semua orang menjauhi dia dan dia jauh dari kehidupan dan keluarga. Tetapi Yesus datang. Yesus datang mengusir dan membebaskan hidupnya, melepaskan dia dari kuasa-kuasa roh jahat. Roh jahat itu takluk pada kuasa Yesus. Karena itu Amang dan Inang, sebanyak apapun roh jahat yang ada di sekeliling kita atau mungkin mempengaruhi dan merasuki hidup kita, kita melihat kabar baik hari ini. Betapa Yesus baik. Dia datang bersengaja datang ke tanah orang Gerasa, tanah orang kafir. Karena memang Gerasa itu tempat tinggal orang-orang non-Yahudi. Tapi memang Yesus datang membawa misi kerajaan Allah yang universal. Bukan hanya orang Yahudi yang perlu diselamatkan, tetapi juga orang-orang di luar Yahudi pun harus menerima Injil Allah, Injil keselamatan, dan hidup di dalamnya. Yesus mau kita semua selamat,
bebas dan lepas dari kuasa-kuasa kejahatan itu, yang mempermalukan, yang membuat kita hina dan menderita. Maka kita lihat Amang dan Inang, setelah Yesus melepaskan roh-roh jahat dari laki-laki itu, dikatakan di ayat 35, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Amang dan Inang, adakah beban atau pergumulan atau sesuatu hal yang membuat hidup kita saat ini kecewa, tersiksa, tertekan, rusak, hancur, bahkan sampai terkadang membuat kita hampir tidak waras? Mungkin perlakuan pasangan kita, mungkin sikap dari anak-anak kita, atau mungkin kehidupan pekerjaan kita. Karena memang roh jahat itu hadir dalam bentuk yang lain di era saat ini. Terlilit hutang online, giat dengan judi online, dan sebagainya. Narkoba, KDRT, dendam yang merusak relasi kita dengan keluarga, iri hati dan dengki yang membenci kehidupan dan lain sebagainya. Roh-roh jahat itu hadir dalam berbagai-bagai rupa yang membuat hidup kita terkekang, terbelenggu. Rasa-rasanya kita tidak waras. Kita tidak bahagia. Kita tidak dapat merasakan kenikmatan dan keindahan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Adakah hari ini beban-beban kita yang demikian? Maka kita lihatlah laki-laki itu. Dia sudah berpakaian dan hidupnya sudah waras. Artinya dia sudah dipulihkan. Ketika orang menjauhi dia, tetapi Yesus datang baginya. Ketika orang semua membuangnya, tetapi Yesus memeluknya. Maka kalau kita merasakan hal yang demikian, oleh karena sesuatu hal, orang menjauh dari kita dan orang menganggap kita aneh dan asing, percayalah dan katakanlah dalam hati kita, Kristus selalu membuka tangannya bagi kita, menyelamatkan dan menolong kita. Laki-laki itu sudah duduk di kaki Yesus. Dan lebih indahnya, dia sudah berpakaian. Dia sudah punya rasa malu. Dia sudah tahu yang benar, tahu yang baik, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Maka Amang dan Inang, saya katakan ini, orang yang telah dipulihkan oleh Kristus tahu membedakan mana yang benar dan yang buruk. Tahu membedakan mana yang membuat malu dan tidak membuat malu. Kembali lagi, termasuk dalam hal berpakaian. Biar keren Amang, biar kayak orang-orang India itu. Tadi dari dama pusok nyon. Biar keren Amang, biar kayak orang-orang Korea itu. Dari dama gedek-gedek nyon. Gedek-gedeknya lah Korea baga. Yes, kita boha. Jolo ta sukum madirit tadi. Dan na gabi hudok, gabi uliha la pateri dia ho gedek-gedek na daw. Alis ta banyak kumair la Korea hita. Nyala kapot tardo hape na di hita. Hamu mangalusi dan pulau mangalusi. Ate. Hape ni ngok do. Mula na julu marpakke ni ba, apalagi ma alani keadaan ekonomi. Mula pala maribet made bajuon di son, di gedek-gedek ni. Mulai suruh guru, semua angkat tangan indang gue bemai dia dulu. Sotong sangat dari dia tuan nami. Begitu kan? Apalagi madang ditadda do pena julu, ado tay warna pengharum gedek-gedek ki. Ado tay warna? Mana ngaba kor ni? Au pa mo lumano hori ni kudo dak kuota warna. Beli yang itu bang kudo. Ang palau boto warna. Tuan ni dua dong ang guna julo dah dong lo beda. Je mulu disuruh guru rupanya angkat tangan rupanya kan. Ayo supaya angkat tangannya na. Apalagi sinam pagi duna julu.
Mailo di bebenggerak kono song-song noda. Mailo do. Sotong dongan ni bau. Bauan. Apa yang kono engon? Na bangga kalak patuduk gedek-gedek na. Ngawi nama bau na, imu saya sorbuk na. Tuan Nabi naroa masih bata. Na bangga. Cukup mahal lagi song. Nang pala doti ta song. Kita lebih cantik, lebih berharga dan lebih bernilai dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Lagi memulu minggu kan, nebengga kalah katong, teri dia gedek-gedek. Apalagi dong gerakan angkat tangan, haleluya ini kan, banggar gedek-gedek masuk dia lagi. Nah, gedek-gedek ini sudah bau manang nadang. Dia mesum, bangga dengan hal itu. Adakah rasa malu? Maka hidup yang dipulihkan itu adalah membangun naluri kita, membangun hati kita, membangun daya pikir kita untuk berpikir benar, berpikir baik, dan bertindak sopan dan santun. Yesus memulihkan laki-laki itu. Betapa indahnya hidup dia. Terbebas dari hal-hal yang membuat dia malu, sakit, menderita, dan terbeban. Dan hidupnya begitu indah dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita harus berkata, kalau kita juga percaya kepada Kristus, hidup kita telah mengalami pemulihan dari firman Tuhan ini. Duduk di kaki Yesus berarti taat kepada kebenaran, taat kepada firman-Nya. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Berpakaian rapi, bukan hanya pakaian, dalam segala hal kita harus menjaga etika kita, harga diri kita, nilai diri kita. Unang holan na pailahon, dau makasih songoni. Hidup kita harus memuliakan nama Tuhan dan membuat keluarga kita bangga. Remaja dan pemuda ini pun harus kita catat. Ibu Runi sih doi. Tunguli dia bapakyan, marpakya pesopan, ias, pakuling na pelabok di dokma. Buruni situasi adunang las maroha mabigi. Jangan pernah terdengar oleh kita kata-kata yang tidak baik. Namanya memang orang Indonesia kan julid, semua diatoin na. Ya pantaslah dinilai. Supaya pilihan orang baik dengan kita, maka kita harus menampilkan yang terbaik. Terutama dalam tutur kata kita. Yang berikut tamang dan inang dari firman Tuhan ini, renungan yang ketiga, keberhasilan kita, kesuksesan kita tidak selalu membuat orang lain suka. Kota ingok tidak. Dan sudi halakamang do tinang lomoro hana berhasil keluargam. Bahasa uduk sungguh. Dalam ayat 36 sampai 37 saya baca. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa seluruhnya meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Dan las rohani halak gerasai. Ternyata orang banyak itu tidak gembira, tidak bahagia dan tidak bersuka cita melihat ada orang dari antara mereka yang selama ini hidupnya tersiksa dan tertekan, begitu hina, mengalami pemulihan dan keberhasilan. Diusir dari Yesus. Karena apa? Mereka merasa rugi. Apa kerugian yang pertama? Babi-babinya sudah mati. Dalam arti kata saya mau katakan seperti ini, seolah-olah memang babi itu lebih berharga daripada manusia itu. Ya, itu benar. Itu sebabnya benar dikatakan oleh seorang pendeta bernama Tori Hangstins dari gereja Metodis. Dia berkata seperti ini. Ketika penduduk Gerasa melihat pria kerasukan setan itu, mereka merasa nyaman. Ketika pria itu masih kerasukan setan, nyaman doa halak Gerasa dia. Tidak ada yang terganggu.
Dan selanjutnya dia berkata, mereka merasa nyaman karena itu membuat mereka lupa pada setan yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi melihat orang kesetanan, melihat orang kerasukan, melihat orang gagal, melihat orang hina dan jatuh, ada orang merasa bangga. Dia lupa ada setan pada dirinya. Dia senang kali orang kerasukan setan dalam rupa yang demikian. Dia suka orang jatuh. Jika seorang orang terbeban, dia suka orang gagal. Itu menandakan kita suka orang kerasukan, kita suka orang menderita, tapi kita senang melihat kegagalan mereka sementara kita berhasil. Maka mereka mengusir Yesus. Mereka mengusir Yesus dari situ. Harusnya kan, logikanya, kalau laki-laki itu sudah sembuh oleh karena kebaikan dan kuasa Kristus, dan ikut dokonna tinggal maju di sorga, Tuhan, tinggallah bagi kami, selamatkan kami juga, itu yang benar dan itu yang baik. Tetapi mereka mengusir Yesus karena apa? Mereka menganggap kehadiran Yesus di sana telah merugikan mereka. Ternyata kehidupan babi lebih penting daripada kehidupan manusia. Gabi hui najulu hatani na tuoi ngamanga pananggata ngamanga babi tene luto. Dan ibadi suku parjolo mulu-mulu masih luar ngamanga kuamang ngamanga kamu dangina ngamanga pinahata hera pinahano donor mikot bola marsai pinahani dia sunguni nama lutuna ka marukil dona torasi mulu marsai takka papanan ada yang goyan akonna marsai turma paramekin na do cukup paramek manang turmen dumia salakku homangan abu ibi cubang go pinahani diberi di mon dilak mau disuntik mon lanakah nasi. Seperti itulah hidup ini. Maka Amang dan Inang itu sebabnya kata laki-laki itu. Ketika dia meminta kepada Yesus supaya dia ingin ikut Yesus, Yesus menolak. Pertanyaannya, kenapa laki-laki itu minta ikut Yesus setelah dia pulih? Mengapa dia tidak berkata, Tuhan aku di sini saja? Atau mengapa dia tidak perlu meminta? Tetapi justru dia meminta ikut Yesus dan tidak mau tinggal di tempat itu. Karena dia tahu orang pun akan menolak dan menjauhinya. Sekalipun dia sudah sembuh dan sudah pulih. Dan Amang Inang ini perlu kita catat ya. Ternyata dari penelitian banyak orang-orang yang keluar dari penjara, napi maksud saya ya. Udang dohalak nong keluar si penjara merasa tidak bahagia, maka malah mereka lebih suka tinggal di penjara itu. Bukan karena di penjara itu hidupnya enak dan menyenangkan, tetapi ada yang dia khawatirkan. Kalau setelah dia bebas, belum tentu keluarga, saudara, teman sekampung, teman se-RT dan teman se-RW bisa menerima dia. Ngamalu si takko manuki, hati-hati kita. Bahaya dong kan? Ngamalu si takko biangi, rate biang teh. Irate. Ngamalu naganjau ni, manati tak. Suatu ngitakon nong akka dia tolo manur ganja muse. Ido gudang mabain halak keluar sa penjara dang bahagia. Dia sepertinya ditolak. Mungkinkah hal itu bisa terjadi kepada orang-orang atau jemaat yang kena RPP? Bisa jadi. Ay nga mula muse ruas na RPP dia bangin na ka. Ay jakonin na muse. Madaw halak siya ni mana. Dan ito ripak kuling dengan. Dia belum mengalami pemulihan yang sesungguhnya dalam pandangan orang lain. Itu sebabnya laki-laki itu meminta mengikut Yesus. Dia takut dia mengalami penolakan. Bukankah Amang dan Inang kita orang-orang yang sudah dipulihkan ini harusnya menjadi pemulih bagi orang-orang yang demikian? Kosong nih banyak kan? Kalau ada keluarga kita mungkin mantan napi kan? Buhado gabi paddi tay. Panak ko na juloy na. Ordo na paling menyayat tadi. Seolah-olah memang tidak ada pemulihan, tidak ada pembaruan. Seolah-olah Kristus tidak sanggup memulihkan hidup orang.
Sementara dia telah mati di salib untuk memulihkan kita yang hina ini, supaya kita berharga dan bernilai. Tapi mengapa lantas ada orang atau ada manusia yang mau menolak orang yang demikian? Hanya karena masa lalunya. Sementara Kristus sudah menerima dia. Lantas kalau Tuhan sudah menerima dia, dengan memulihkan hidupnya, mengapa kita menolak? Amang dan Inang, saya katakan ini. Apa yang terpenting, apa yang menjadi inti dari Injil, dari firman Tuhan itu? Satu, hanya satu. You are accepted, kamu diterima. Kita diterima dalam segala keterbatasan dan keberdosaan kita. Tuhan menerima kita tanpa pandang bagaimana kita, masa lalu kita. Tuhan menerima kita semua dengan kasih karunia-Nya. Tidak melihat keberdosaan kita, tidak melihat kehinaan dan kejatuhan kita. Dia membuka tangan dan memeluk kita semua menjadi anaknya dan menjadi umatnya. Lantas kalau Tuhan menerima kita dengan segala kehinaan kita, mengapa kita menolak orang-orang yang Tuhan sudah pulihkan? Maka bagi jemaat yang kena RPP, gereja selalu terbuka untuk menggembalakan, menerima kembali, karena itulah kabar sukacita bagi Tuhan. Satu domba yang hilang itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka gereja juga demikian, dan kita orang-orang yang percaya. Jangan pernah menolak orang yang demikian. Panakku ya doi, pasti gak bisa doi. Suatu kita kuen nong pilih ini sudah nemu saya maka amang tae. Basal manghitung pilihan situ mantan panakon. Tu si sudah matane situ dongan di beli perubasuni. Dang pilih ini be dia tong inna nama tur satu. Inna do. Sadar me bana. Saya curiga do HP. Ujungnya mudur macam situ. Dengan alasan dang ipo be mana au mama ngobote. Acik do HP narohana mak. Kita terimalah. Pun anak-anak kita ya Amang dan Inang. Kalau ada anak kita 1, 2, 3, 4 berbeda. Ada satu yang berbeda. Tidak seperti saudaranya yang lain. Justru perhatian kita harus lebih besar padanya. Unang holak geleng tanaring gas manongosi. Sihat doho Amang. Sihat doho hela. Sihat doho buru. Manang unang holak geleng tanah juara sadai dinggat tabak kuling itato itaholong. Apalagi lah yang membutuhkan perhatian ini. Perhatian kita justru harus lebih besar padanya. Tapi adong do halak yang gak dui lapung. Toi madong do bidua naik. Anggui bolong-bolong petahui. Siunang madong siap kita na semuanya. Kita harus menerima dia. Yang terakhir kali Amang dan Inang menyaksikan perbuatan Allah. Itu kata Yesus di ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah bagimu. Itulah bersaksi. Bersaksi itu tidak mudah Amang dan Inang. Banyak orang ragu bersaksi karena apa? Pertama-tama pertimbangannya memang apakah kesaksiannya itu diterima atau ditolak orang. Baru kesaksiannya apakah komentar orang tentang kesaksian saya. Apakah positif atau negatif. Kalau kita bersaksi hanya mempertimbangkan hal yang demikian, apakah kesaksian kita itu diterima atau tidak, atau apakah kesaksian kita itu dikomentari negatif atau positif, maka kita gagal menceritakan perbuatan Allah. Kalau memang dasar kita hanyalah kepentingan atau self interest, percayalah, kalau orang suka dengan kita, kesaksian palsu pun kita bikin, dia pun suka dengan itu. Tung soto hope hatat tai, tung nata karang-karang pita batu tubuh. Aliala lomoro hana tu kita. Bagat do kesak siami bah ali-ali ini do kan. Di dia minta mangalang panggang. Order tuh. Tapi coba orang yang nggak suka dengan kita. Sebenar-benarnya apa yang kita saksikan. Apa situ-situ di pola bersaksi kan. Lantas bagaimana kita bersaksi? Hanya satu poinnya. Menceritakan perbuatan Allah atasmu. Maka kamu tidak perlu menceritakan kebaikanmu. Tidak perlu menceritakan keberhasilanmu. Tidak perlu menceritakan proses hidupmu. Yang perlu kita ceritakan adalah bagaimana Tuhan menolong kita dan memulihkan kita. Persoalan dia terima atau tidak itu enggak masalah bagi kita. Tapi kalau kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan, itu yang paling penting.
Kan nagodang do yang colma bersaksi diri na do di batu do. Anggo di mulia na ida. Anggo nadongon no yang ngamang tung ala asini rohani Tuhan itu. Odo tong pembukaan. Alila margajang la margajang. Oi do mang dah. Molos walanya udang bui jong jong gari jai. Molos walanya udang bui jong jonganin namu saya kan. Angguna julu tiki baru malubang gimana? Asini Tuhan itu namangon. Asa uli huriat teh. Ada dung dilean, dung mandok kata lam dari parsitongan. Alani audu na julu amang makana song ni sudi dingganunin kan. Amang tahin naroha do. Maka yang harus kita ingat dalam kesaksian itu, ceritakanlah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dan perlu kita ceritakan, terutama bagi anak-anak kita, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mengapa Kristus menyuruh dia, pergilah, ceritakanlah perbuatan Tuhan atasmu, supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu tujuan kita. Dan asa di boto halak na denggang nguluta, kita bersaksi bukan. Mengapa Tuhan menyuruh kita bersaksi? Bukan supaya orang tahu betapa kita hebat. Bukan. Betapa kita berhasil, bukan. Tetapi supaya orang percaya. Karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar bagi kita. Tuhan yang harus kelihatan, bukan kita. Asa godang lampor sia itu Tuhan. Kita hanyalah alat. Maka setiap hal yang kita terima, yang kita rasakan dan kita nikmati ini, hanya satu yang menggarisbawahi, itu semua perbuatan Tuhan. Allah ni dengan dibasani Tuhan yang masuk anakku di ITB, nunggu lulus musik, puji Tuhan mak. Anggia malam porsi bana tu Tuhan. Katabu maka inilah yang diinginkan Tuhan dari kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan dan dengarkan hari ini. Dalam kesadaran maupun dalam hal yang kurang kami sadari, kami tahu betapa besarnya, betapa banyaknya, dan betapa kuatnya kuasa roh jahat yang ada di sekeliling kami, yang bisa merusak dan merasuki hidup kami. Sebab kami sadar kami adalah manusia yang lemah dan rapuh, yang tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan dan melepaskan diri kami dari belenggu-belenggu kejahatan dan belenggu-belenggu kegelapan. Tapi kami bersyukur hari ini pun kami diingatkan, kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat. Kuasanya melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Sebab hanya kuasa Tuhanlah yang mampu menolong kami untuk melepaskan segala kuasa-kuasa kejahatan dan roh-roh kegelapan yang ingin merusak hidup kami, yang membawa kami kepada kematian dan kebinasaan. Karena itu kami memohon belas kasih-Mu. Tolonglah kami yang kurang percaya ini, agar kami semakin mempercayakan hidup kami hanya kepada kuat kuasa Tuhan. Melepaskan segala kuasa-kuasa kesombongan, roh-roh kebencian, dendam, iri hati, dan roh-roh pertengkaran, terutama roh keegoisan yang selalu ingin menang sendiri dan benar sendiri. Agar kami merasakan pemulihan dari Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dengan taat kepada firman-Mu, berlaku benar, berlaku baik, sebagai tanda dari pemulihan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini, baik yang hadir dalam ibadah ini pun juga yang tidak bisa hadir. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Damai sejahtera-Mu Engkau curahkan di tiap-tiap rumah tangga kami semua, agar sebagai orang tua kami terus berbahagia, penuh cinta kasih kepada pasangan kami masing-masing,
juga kepada anak-anak kami, dan juga kepada sesama, keluarga dan saudara kami. Kuatkanlah kami di tengah-tengah kehidupan kami untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Bukan untuk membesarkan diri kami, tetapi untuk memuliakan Tuhan saja. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan telah titipkan dan berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Engkau menuntun dan memimpin kami melakukannya dengan benar, dalam kejujuran, sehingga pekerjaan kami menjadi ibadah dan persembahan kepada Tuhan, dan mendatangkan begitu banyak kebaikan dan sukacita bagi kami. Engkau yang mencukupkan setiap apa yang kami perlukan, karena kami percaya di hadapan Tuhan semuanya telah tersedia. Berkati jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing. Kami tahu bahwa setiap jemaat-Mu yang hadir di sini, hadir dalam pergumulan, hadir dalam kesulitan hidup mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan begitu baik. Tuhan yang memulihkan, yang menguatkan dan memberikan kemenangan bagi mereka. Sehingga sepulang dari gereja ini, sukacita yang baru dan damai sejahtera menjadi milik mereka. Hidup dalam pengharapan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami semua, menikmati liburan sekolah saat ini, mengisinya dengan hal-hal yang baik. Tuhan berikan hikmat bagi orang tua untuk mendidik dan mengajar dengan penuh cinta kasih, mewariskan firman Tuhan, agar iman anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dan kesukaan kami semua. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Engkau yang memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, dan bersyukur untuk berkat Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, ulang tahun pernikahan dan kelahiran. Kami menyaksikan betapa Tuhan baik, memimpin dan menjaga hidup mereka, mengaruniakan 1 tahun umur yang panjang. Dan kami berdoa, biarlah rahmat-Mu senantiasa mengiring dan menuntun sampai akhir, memberikan kekuatan, sukacita dan panjang umur bagi mereka. Bapa di dalam surga, Engkau juga memberkati rencana pernikahan putra dan putri gereja-Mu, Yosua Tarihoran dan Mian Artanami Borusinambela. Rencana yang indah yang Tuhan berikan bagi mereka, terutama cinta kasih yang Tuhan berikan juga. Mereka pelihara dalam pernikahan kudus kelak. Setiap persiapan yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan dan memberkati, sehingga cara pemberkatan nikah berjalan dengan baik dan mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan pakai kami, para full-timer, majelis, dan seluruh jemaat-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kerajaan Allah melalui gereja-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Betapapun sengsaramu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Storm